Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faqala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para asatiz, khususan Ustadz Zaid, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dilimpahkan kesehatan, keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang insyaallah semua juga senantiasa mendapatkan ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa berkumpul bermajelis di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan majelis ini Allah Ta'ala ridai, Allah Ta'ala berkahi. Ada satu riwayat dari Nabi SAW, jazakallah khairan. Dalam satu kesempatan baginda Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah. Laisa minal anbiya'i wala syuhada. Mereka bukan para nabi dan juga mereka bukan orang-orang yang syahid. Ya, jadi mereka ini bukan para nabi, juga bukan orang-orang syahid. Yaghbituhumul anbiya, bahkan para nabi saja itu iri terhadap mereka. Lalu para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, yaitu orang-orang yang dulu di dunia mereka saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, dan mereka bersilaturahimnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpul kita pada sore hari ini berkumpul karena Allah, disatukan kita dengan keimanan kepada Allah Ta'ala, dengan visi yang sama untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwah fillah rahimakumullah, pada sore hari ini mungkin kita coba mentadaburi satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah dan Abi Dahma. Ia berkata, ataina ala rajulin min ahlil badiyati. Pada satu ketika kami pernah mendatangi seorang penduduk Badiyah, ya. Badiyah itu penduduk orang kampung, ya. Jadi kalau kita ambil pembelajaran di sini, ternyata dulu orang-orang soleh mereka ambil kebaikan dari mana saja, ya. Selama yang disampaikan itu adalah hak, selama yang disampaikan itu adalah qala Allah, qala Rasul, maka mereka terima, ya. Bahkan dari seorang badui, ya, yang tinggal di pelosok, yang tinggal di kampung, ini dicari kebaikan dari mereka, dicari ilmu dari mereka. Ini satu pembelajaran yang berharga, ya. Nah, sehingga memang kita perlu tanamkan pada setiap binaan kita, jamaah-jamaah kita. Mari kita belajar untuk mengambil kebaikan, kebenaran dari mana saja. Selama yang disampaikan adalah qala Allah, qala Rasul, sesuai dengan pemahaman para ulama, maka kita ambil sebagai sebuah ilmu. Bahkan dikatakan dalam satu hadis sahih, al-hikmatu dhalatul mu'min. Jadi hikmah kebaikan itu sama seperti barang hilang dari orang-orang beriman. Ya, nah ini yang harus kita memang terus kita perkuat, ya. Kita memberikan pencerahan kepada umat, pencerahan kepada jamaah-jamaah kita, ya. Sehingga kita memiliki satu visi di dalam dakwah ini adalah bagaimana jamaah itu bisa menerima kebenaran dari mana saja. Jadi tidak terfokus hanya dari satu ustadz. Problem umat sekarang ini adalah cenderung untuk menerima kebaikan, kebenaran itu cuma dari satu pihak saja, ya. Sehingga tidak terbuka untuk menerima kebenaran, kebaikan dari yang lainnya.
Nah, ini prinsip yang harus kita miliki. Nah, kalau kita ambil dari riwayat ini, ya selevel Abu Qatadah saja atau Abu Dahma saja itu masih sempat mendatangi seorang badiah, ya. Badiah tadi apa? Ya, orang Badui, ya, tinggalnya di kampung, ya, jauh dari peradaban, ya, jauh dari hidup perkotaan, ya. Tapi dia samperin untuk mendapatkan satu ilmu atau riwayat dari orang tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, lalu kami bertanya kepada ahlul badiyah itu. Apa pertanyaannya? Hal sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an? Apakah engkau pernah mendengar satu riwayat saja, ya, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan Abu Qatadah kepada siapa? Ahlul badiyah tadi. Maka ia berkata, ya, qala, ia berkata, sami'tuhu yaqulu. Satu ketika aku pernah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka min. Ya, tidaklah engkau melepaskan sesuatu karena Allah, melainkan Allah Ta'ala akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ini kalau kita boleh katakan riwayat ini menjadi kaidah kehidupan kita, baik selaku da'i, selaku seorang murabbi, ya, atau sebagai orang tua, sebagai pendidik. Ini menjadi satu kaidah kehidupan. Ketika kita relakan sesuatu karena Allah, kita lepaskan sesuatu karena Allah, kita berkorban di jalan Allah Ta'ala, ya, seorang da'i itu harus siap meninggalkan keluarga. Ya, Ustaz Zaid, Masya Allah, mungkin juga antum ketemu dengan keluarga mungkin terbatas. Kita ini mungkin, ya, waktu kita dengan keluarga boleh dihitung cuma berapa saat, berapa jam saja, ya. Bagaimana dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau berjihad, beliau berjuang, beliau tinggalkan kampung halamannya, beliau meninggalkan orang-orang yang beliau cintai. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah beliau hijrah itu luar biasa perjuangan beliau, ya. Karena yang ada di dalam benaknya Nabi SAW tidak ada lain adalah bagaimana umat, ya. Beliau tidak berpikir lagi untuk keluarga, tidak berpikir lagi untuk anak istri beliau, tapi lebih dari itu adalah beliau memikirkan untuk umat. Ya, bahkan ada satu riwayat, ada satu kisah ketika Nabi SAW membaca doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan membaca doa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam dan doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi kemudian mengatakan ummati, ummati, ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Nantazirukum, Masya Allah. Amin. Uhibbukum fillah Ustaz. Marhaban Ustaz. Ahlan wa sahlan Ustaz. Jadi selaku da'i, kita sebagai da'i ini memang kita harus siap berkorban. Kita mungkin meninggalkan keluarga kita, meninggalkan untuk membersamai anak kita, ya. Mungkin untuk sementara kita tinggalkan kesenangan dunia hanya semata-mata mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau itu yang kita lakukan, kata Nabi SAW, innaka lan tada'a lillahi syai'an. Tidaklah engkau melepaskan sesuatu karena Allah. Tidaklah engkau merelakan sesuatu engkau tinggalkan karena Allah Ta'ala. Illa awwadallahu khairan min. Pasti Allah Ta'ala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ini sebuah kaedah, ya, kata para ulama, di dalam kehidupan kita baik selaku seorang da'i, selaku murabbi, selaku orang tua dalam kehidupan. Apa saja yang kita relakan karena Allah, kita lepaskan karena Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik. Dan tidak ada jalan yang paling mulia, rekan-rekan, ikhwah fillah rahimakumullah, kecuali jalan dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada kalimat yang paling terbaik, tidak ada kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala kecuali mau mengajak orang untuk, ya, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan, dan senantiasa beramal saleh. Jadi dakwah ini memang tidak bisa terlepas dari amal saleh, ya. Sehingga para ulama salaf itu selalu menghubungkan ada dua hal yang paling bermanfaat bagi mukmin. Yang pertama adalah
al-ilman nafi' wal amalus salih. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat tapi juga disertai dengan apa? Amal saleh. Nah, ini satu motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, di mana beliau bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddallahu bihi ma huwa khairul laka min. Kita mungkin masih mengingat sebuah kisah tentang Ummu Salamah radhiyallahu an. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha sebelum wafat suaminya itu pernah menghadiri majelis Rasulullah SAW, mendengarkan satu hadis dari Nabi SAW. Barang siapa yang wafat darinya orang yang dia cintai atau ditinggalkan oleh orang dia cintai, lalu ia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ini kan doa sering kita dengar, mungkin kita sering amalkan juga doa yang mulia ini. Maka Ummu Salamah ketika wafat suaminya, ternyata inilah kalimat yang sering beliau ucapkan, sering beliau berdoa kepada Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala-pahala kebaikan pada musibah yang aku alami dan berikanlah ganti dengannya lebih baik. Pada satu kesempatan datang utusan baginda Nabi SAW kepada Ummu Salamah ingin menyampaikan satu pesan atau satu hajatnya seseorang kepada Ummu Salamah. Disampaikanlah kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, ada seorang laki-laki yang akan melamar Anda. Dalam bayangannya Ummu Salamah ya paling yang akan melamar beliau yang mungkin selevel dengan suaminya, ya. Dalam bayangannya, di dalam benaknya mungkin selevel dengan Abu Salamah radhiyallahu an. Tapi ternyata yang datang adalah bukan yang selevel dengan Abu Salamah, tapi lebih baik daripada Abu Salamah dan lebih mulia dari Abu Salamah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat itu setelah beliau menikahi Ummu Salamah, kemudian Ummu Salamah bercerita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada satu amalan yang aku sering baca, ya, setelah aku dengar dari engkau wahai Rasul, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Maka Allah Ta'ala gantikan dengan sesuatu yang terbaik di dalam hidupku, yaitu engkau wahai Rasul, dijadikan engkau sebagai suamiku. Masya Allah, ini satu ganti yang terbaik. Jadi kita harus punya keyakinan ikhwah fillah, di saat kita meniti jalan dakwah ini, pasti Allah Ta'ala memiliki sesuatu hal yang terbaik yang Allah Ta'ala siapkan untuk kita semua. Allah Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang terlibat dalam dakwah itu hayatan thayyibah, ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Para ulama tafsir mengatakan hayatan thayyibah itu yang pertama adalah Allah Ta'ala akan senantiasa memberikan at-taysir fid da'wah, ya. Ketika kita punya niat yang kuat dalam jalan dakwah ini, insya Allah semua langkah kita akan mendapatkan kemudahan, ya. Banyak hal-hal yang kita akan dapatkan, hal-hal yang tidak terduga ketika memang kita meniti jalan dakwah ini. Dan ini jalannya yang paling mulia, jalan yang paling terbaik, yaitu jalan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita memilih jalan yang mulia ini. Dan insya Allah kita wakafkan ya kehidupan kita untuk dakwah, ya. Dan perjalanan dakwah itu panjang rekan-rekan, ya, ikhwah fillah. Mungkin lebih panjang dibandingkan umur kita, ya. Umur kita terbatas, ya. Tapi kalau Ustaz Akhlis ini masih muda beliau, Masya Allah. Beliau kalau kata ibu-ibu itu awet, ya, awet beliau ini, Masya Allah. Ya, jadi umur kita dengan umur dakwah ini, umur kita singkat, ya. Apa yang kita berikan dalam dakwah ini, ya. Dan harus ada estafet dakwah, ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah kita sudah kembali kepada Allah Ta'ala, ada yang melanjutkan misi dakwah ini, ya. Sehingga dakwah itu tidak akan pernah punah sebenarnya. Dakwah itu tidak akan pernah habis, ya. Penyeru dakwah bisa habis, ya. Betul ya? Seorang dai wafat, tetapi dakwah tidak akan pernah mati. Nah, ini yang harus harus kita tanamkan, ya. Dai dia akan habis. Dai akan kembali kepada Allah Ta'ala, tapi dakwah akan terus ada insyaallah. Ini yang pertama. Jadi hayatan thayyibah, kata para ulama tafsir, at-taysir fid da'wah.
Allah Ta'ala akan memberikan kita semua insya Allah kemudahan-kemudahan dalam meniti dakwah ini. Ketika adalah kita telah mewakafkan umur kita di jalan dakwah ini. Kemudian yang kedua, hayatan thayyibah, kata para ulama tafsir adalah hadahumullahu ta'ala fi tariqid dakwah. Allah Ta'ala akan terus memberikan bimbingan-bimbingan kepada dia di dalam jalan dakwah tersebut, ya. Dan selama kita punya komitmen bersama, punya niat yang bersama bagaimana merangkul umat ini, ya, di dalam agama Allah Ta'ala, kita perkuatkan ukhuwah tadi, maka insya Allah ini akan menjadi satu tawaran yang terbaik untuk umat, ya. Karena sekarang ini yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan pencerahan kepada umat dalam bentuk bahwa dakwah itu adalah berhak, dakwah kita ini diterima oleh siapa saja, ya. Jangan sampai dakwah kita ini terbatas pada satu golongan tertentu, ya. Tapi peluang dakwah ini sebenarnya peluang yang sangat luas untuk kita, ya. Bukankah tadi Rasul mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'min, ya. Jadi hikmah, kebaikan itu adalah seperti barang hilang dari orang-orang beriman. Nah, sehingga kita harus terus mengedukasi jamaah kita, ya, umat terutama adalah ambillah kebaikan dari mana saja, ya. Jadi jangan kita ta'assub kepada seorang ustadz, ya. Kalau bukan ustadz ini saya tidak akan menerima ilmunya, tapi ambillah kebenaran itu dari mana saja dia datang, ya. Bahkan Imam Syafi'i ketika ditanya ma huwal ilmu, ilmu itu apa? Qala Allah wa qala Rasul. Selama yang disampaikan oleh qala Allah, yang disampaikan oleh qala Rasulullah SAW, itu ilmu yang kita harus ambil, ya. Ini mungkin yang kita perkuat di dalam misi dakwah kita, ya. Jadi hayatan thayyibah hadahumullah fi tariqid dakwah. Allah Ta'ala akan membimbing kita untuk bisa sampai di dalam tujuan dakwah ini dalam meniti jalan dakwah kita, ya. Baik, kemudian yang ketiga, hayatan thayyibah itu adalah ridallahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menempuh jalan dakwah ini, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia keridhaan di dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat, ya. Tidak ada sesuatu yang paling mulia terutama adalah kecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebuah riwayat, ya. Jadi ketika ahlul jannah, ya, dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam syurga, lalu Allah Ta'ala tanya, hal raditum, apakah kalian sudah merasa bahagia? Bayangkan penghuni surga masih ditanya oleh Allah Ta'ala, hal raditum, apakah kalian sudah ridha, sudah merasa bahagia di dalam surga? Padahal jawabannya adalah pasti na'am, ya. Tapi Allah Ta'ala masih tanya kepada mereka. Lalu mereka mengatakan, radina ya Rabbana, kami ridha, kami sudah merasa bahagia. Engkau berikan nikmat yang tidak pernah kami lihat sebelumnya, belum pernah kami terbayangkan sebelumnya nikmat yang luar biasa ini. Tapi kemudian Allah Ta'ala berkata kepada mereka, maukah aku tunjukkan ada sesuatu yang lebih besar daripada nikmat surga ini? Lalu mereka berkata, apakah itu ya Rabb? Lalu Allah Ta'ala mengatakan, uhillu alaikum ridwani, aku limpahkan kepada kalian ridhaku. Maka inilah puncak dari penghambaan kita kepada Allah Ta'ala, yaitu untuk selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jalan dakwah ini mudah-mudahan sekecil apapun kontribusi kita di dalam dakwah, kita berharap mudah-mudahan inilah yang mendatangkan ridha Allah Ta'ala fid dunya wal akhirah. Jadi itu yang menjadi tafsiran para ulama ketika mengatakan kalimat hayatan thayyibah. Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam dakwah. Allah Ta'ala akan selalu membimbing seorang untuk berada dalam jalan dakwah itu, dan puncaknya adalah Allah Ta'ala memberikan keridhaan fid dunya wal akhirah. Akhwafillah rahimakumullah, mungkin itu sedikit pesan, ya, dalam kesempatan sore hari ini. Mungkin nanti kita juga akan mendapatkan ilmu-ilmu dari para guru kita, para asatiz kita. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bersama di dalam kita melangkah di dalam dakwah ini. Dan sesungguhnya tidak ada langkah yang paling terbaik kecuali langkah dalam dakwah. Kita disatukan dengan dakwah, kita berjuang dalam dakwah, dan mudah-mudahan kita wafat pun juga dalam kondisi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.